Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah hadir di Meet semua ya ini? Sepertinya sudah, Bu. Oke. Sebelum memulai pelajaran, silakan salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu teman-teman menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang anti turunan. Nah, sebelumnya saya bacakan untuk kompetensi dasar kita, yaitu mendeskripsikan integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan. Sedangkan untuk indikatornya, menjelaskan hubungan integral tak tentu atau anti turunan dengan turunan, dan juga menjelaskan notasi dan rumus dasar integral tak tentu atau anti turunan. Baiklah, langsung saja ke materinya. Oke, sebelum masuk ke anti turunannya, kita perhatikan dulu gambar berikut. Nah, di situ terdapat gambar mobil yang sedang berjalan pada lintasan lurus. Kira-kira apa sih yang bisa kalian amati dari pergerakan mobil pada lintasan lurus di samping? Ada yang bisa Biasanya menjawab? kalau saya, Bu, Ya, silahkan. biasanya kalau mobil di jalan lurus tuh kecepatannya tinggi-tinggi, Bu. Ya, benar. Ada lagi? Kalau ada kecepatan, biasanya ada percepatan, Bu. Ya, benar. Ada lagi yang bisa menjawab? Baiklah, langsung saja ya. Oke, ada? Saya, Bu. Ada lagi? Ya, silahkan. Itu kan mobil ada kecepatan, ada percepatan. Pasti ada jarak yang ditempuh. Ya, benar sekali. Jadi dari gambar tersebut kita bisa melihat ada jarak, ada kecepatan, dan juga ada percepatan. Di mana sebelumnya sudah kita bahas pada bab turunan tentang hubungan di antara ketiganya. Nah, terus apa sih operasi yang merupakan kebalikan atau inverse dari turunan? Ada yang sudah tahu? Oke, mungkin masih ada yang belum tahu ya. Jadi, kebalikan dari turunan adalah anti turunan atau biasa kita sebut dengan integral. Nah, lalu bagaimana hubungan antara integral dengan turunan? Next. Nah, sebelumnya perhatikan tabel berikut. Di situ terdapat tabel tentang fungsi dan juga turunan, di mana dalam tabel fungsi, kita ketahui bahwa ada fungsi f(x) yaitu x. Lalu, berapa turunannya? Di situ sudah terlihat turunannya adalah 1. Nah, sedangkan untuk f(x) sama dengan x kuadrat, berapa turunannya? 2x, Bu. 2x. Oke, benar sekali. Nah, kemudian ada f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 1, berarti turunannya juga 2x. Nah, sedangkan bagaimana jika kita diminta untuk mencari kebalikannya? Saat kita diketahui turunannya, lalu kita diminta untuk mencari fungsi awalnya. Nah, di tabel tersebut bisa kita ketahui bahwa f kecil x itu sama dengan 2. Nah, berarti kebalikannya atau fungsi awalnya adalah 2x. Kemudian kita ketahui lagi turunan f kecil x-nya itu adalah 2x. Nah, berarti anti turunannya adalah x kuadrat. Nah, tapi tidak hanya itu, 2x ini bisa saja anti turunannya. Kemudian ada lagi, bisa aja x kuadratnya ini, x kuadrat. Anti turunannya ini adalah x kuadrat min 3, seperti itu. Jadi, yang membedakan di sini adalah konstantanya. Berarti untuk hubungannya, bisa kita lihat ada f besar x. Nah, saat kita turunkan akan ketemu f kecil x. Nah, saat kita diminta untuk mencari kebalikannya atau anti turunannya, atau mungkin fungsi awalnya akan ketemu gx sama dengan f besar x ditambah dengan c, di mana f besar x ini adalah fungsi awalnya, sedangkan c adalah konstanta yang belum diketahui nilainya.
Nah, di situ sudah dicantumkan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika f besar X adalah fungsi yang dapat diturunkan, yaitu f kecil X, maka anti turunan dari f kecil X adalah Gx, atau sama dengan fx plus C, dengan C adalah sembarang konstanta yang belum diketahui nilainya. Next. Nah, di sini bisa kita ketahui juga ya sebelumnya bahwa integral adalah anti turunan atau dengan kata lain kebalikan dari turunan. Nah, integral sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang integral tak tentu. Next. Oke, di sini integral tak tentu merupakan cara untuk menemukan fungsi asal dari suatu fungsi yang sudah diturunkan. Jadi semisal, di sini ada fungsi f besar X sama dengan X kuadrat. Lalu kita ketahui turunannya adalah 2X. Nah, lalu bagaimana cara kita menemukan fungsi awalnya? Seperti yang tadi, nah di situ ada f kecil X sama dengan 2X. Nah, kita diminta untuk mencari Gx. Nah, Gx ini bisa berupa X kuadrat, bisa berupa X kuadrat plus 2, bisa berupa X kuadrat min 5. Karena apa? Karena saat Gx ini diturunkan lagi, dibalik lagi, diturunkan lagi seperti yang pada tabel sebelahnya ini. Nah, itu akan sama-sama menghasilkan 2X. Nah, sehingga konstantanya ini tidak tentu, seperti bisa dalam bentuk bilangan asli, bisa dalam bentuk bilangan bulat atau trigonometri seperti itu. Sehingga dapat kita lihat bahwa semua anti turunan itu hanya berbeda-beda pada konstanta saja, seperti 2, min 5, cos X, dan lain-lain. Nah, bilangan-bilangan ini dapat kita simbolkan dengan C. Nah, dari tabel ini kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan integral tak tentu sesuai bahasanya masing-masing? Ada yang bisa menjelaskan? Silahkan, jangan takut salah ya. Oke, silahkan. Kalau menurut saya, integral tak tentu itu integral yang hasil akhirnya itu masih ada sesuatu yang kita sendiri, yang angkanya belum pasti gitu, Bu. Jadi kita representasikan dengan huruf lain yang merepresentasikan konstanta seperti itu. Ya, benar. Dari yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan lagi sesuai pendapatnya sendiri? Saya, Bu. Ya, silahkan. Mungkin hampir sama kayak yang tadi dijelaskan Fitri. Itu kan namanya integral tak tentu gitu. Jadi pasti ada sesuatu yang tidak tentu dalam integral itu. Makanya masih ada yang belum pasti gitu, Bu. Masih belum pasti ditemukan. Mungkin karena tadi itu kan ya ada konstanta ikut itu kan. Nah, konstantanya itu yang tidak pasti. Jadi mungkin karena itu juga disebut integral tertentu gitu. Ya, benar sekali. Di sini langsung saja next. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa satu fungsi yang memiliki anti turunan lebih dari satu, atau dengan kata lain tadi, C-nya yang tidak tentu, sehingga banyak kan pastinya, dan himpunan atau kumpulan dari semua anti turunan, nah itu yang disebut dengan integral tak tentu. Dimana di sini ciri-ciri integral tak tentu itu adalah yang pertama, integral tak tentu tidak memiliki batas integral, jadi tidak ada batasnya, sehingga nanti hasilnya ya tak tentu. Kemudian yang kedua, integral tak tentu hasilnya berupa fungsi. Nah, C di sini ini tidak hanya bisa berupa bilangan bulat atau bilangan asli saja, bisa aja C ini juga dalam bentuk fungsi yang tidak kita ketahui, seperti itu. Kemudian yang ketiga, penulisan integral tak tentu, ya seperti itu, integral fx dx. Kemudian integral tak tentu hasilnya ada plus C, di mana C adalah konstanta yang belum kita ketahui. Bisa kita lihat ya seperti itu. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Ariska. Notasi dan rumus dasar integral tak tentu.
Nah, sebelumnya tadi kita bersama Bu Firly telah membahas hubungan antara turunan dan antiturunan. Sekarang kita akan menggunakan notasi operator antiturunan. Notasi operator antiturunan itu sudah dikenalkan oleh Leibniz, di mana simbol itu dapat dibaca integral. Selanjutnya, untuk menyatakan integral dari suatu fungsi f(x) dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Cara membacanya integral f(x) terhadap dx. Nah, selanjutnya agar kalian dapat memahami bagaimana penggunaan notasi integral ini, silakan kalian perhatikan fungsi-fungsi berikut ini. Coba kalian amati terlebih dahulu. Setelah mengamati fungsi-fungsi ini, kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan? Itu Bu, kalau saya sih mikirnya itu integralnya beda-beda. Coba perhatikan untuk fungsi yang pertama, 1/4 X pangkat 4. Untuk fungsi yang kedua, 1/4 X pangkat 4 ditambah 2. Kalau yang ketiga, 1/4 X pangkat 4 dikurang 7. Kira-kira dari sini apa yang membedakannya? Konstantanya Bu. Ya, benar sekali Elsa. Bahwa ketiga fungsi ini memiliki konstanta yang berbeda. Nah, sekarang kalian masih ingat kan bagaimana cara menentukan turunan fungsi? Masih kan? Masih, Bu. Ya, untuk sekarang Fitri, untuk fungsi yang pertama kira-kira turunannya seperti apa? 4x pangkat 3, Bu. X pangkat 3, Bu. Ya, kalau fungsi yang kedua? X pangkat 3 juga, Bu. Coba Rohman, kalau fungsi yang ketiga, bentuk turunannya seperti apa? X pangkat 3 juga, Bu. Ya, benar sekali. Nah, ketiga fungsi ini dengan konstanta yang berbeda ketika diturunkan akan menghasilkan turunan fungsi yang sama, yaitu X pangkat 3. Nah, di sini kalian perhatikan untuk simbolnya, fungsi ini F besar X, maka turunannya adalah F kecil X. Untuk turunan fungsi dari ketiga fungsi ini adalah X pangkat 3. Nah, ketika fungsi turunan ini diintegralkan, maka akan mengembalikannya ke bentuk fungsi yang semula, akan tetapi dengan konstanta C. Jadi, untuk turunan fungsi X pangkat 3 ketika diintegralkan akan menghasilkan fungsi antiturunan 1/4 X pangkat 4 ditambah C. Nah, nilai C ini disebut nilai tak tentu. Mengapa demikian? Adakah yang tahu? Ya, nilai C ini disebut tak tentu karena dapat digantikan oleh semua bilangan. Nah, selanjutnya berdasarkan uraian ini, kira-kira apa yang kalian dapat simpulkan? Coba saya ingin minta pendapatnya Firly. Iya, Bu. Jadi, integral tak tentu ini nantinya akan menghasilkan fungsi yang nantinya, maaf Bu, bentar Bu. Ya, mungkin yang lain bisa membantu menjawab. Kalau dari saya, itu integral fx dx itu bisa mempunyai, kalau saya dari itunya, Bu, dari X pangkat 3-nya, waktu diintegralkan, itu dia bisa mempunyai hasil yang beda-beda gitu, Bu. Ya, baik sekali sudah berani mencoba menjawab. Nah, di sini kan integral fx dx, di mana turunan fungsi ini ketika diintegralkan maka akan mengembalikan ke bentuk fungsi yang semula. Untuk 1/4 X pangkat 4, fungsi semulanya, fungsi yang pertama ini, fx adalah 1/4 X pangkat 4. Nah, jadi berdasarkan uraian itu, jika f besar X adalah fungsi yang memiliki turunan fungsi f kecil X, maka integral f kecil X terhadap dx adalah f besar X ditambah C, dengan C adalah konstanta sebarang. Nah, selanjutnya, jika diberikan f kecil X adalah 4X pangkat 3 dan disuruh menentukan fungsi antiturunannya, kira-kira bagaimana? Kalau dalam turunan, cara menentukan fungsi turunan itu dapat diselesaikan dengan mudah melalui konsep limit. Kalau antiturunan ini seperti apa? Nah, sekarang coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Silakan kalian amati terlebih dahulu bagaimana sih pola hubungan turunan dan antiturunan fungsi.
Nah, di sini disajikan tabel turunan fungsi, kemudian anti turunan fungsi. Nah, silakan kalian amati terlebih dahulu. Sekarang kira-kira setelah kalian mengamati pola hubungan turunan dan anti turunan, informasi apa yang kalian dapatkan? Saya mau mencoba ya Bu ya, gak apa-apa kalau salah ya. Ya, tidak apa-apa. Kalau yang atas itu kan ya Bu ya, yang di atas-atas itu kan, itu saya nangkepnya kan ada X pangkat N ya Bu ya. Ya. N-nya kan ada -4, -3 gitu ya. Ya. Untuk tuh anti turunannya yang sebelah kanan itu kalau saya hubungkan itu adalah 1/N 1/N plus 1 dikalikan X pangkat N plus 1. Ya, benar sekali. Kalau lihat yang ini, 3X pangkat 2 dan anti turunannya X pangkat 3 ditambah C. Kira-kira bentuk polanya seperti apa? Kalau di sini kan X pangkat negatif 4. Kalau di sini 3X pangkat 2. Kira-kira yang membedakan apanya? Pangkat dan koefisiennya, Bu. Ya, benar Banyak sekali. X. Di sini koefisiennya 1, sedangkan di sini koefisiennya 3. Jadi, kalau dinyatakan dalam bentuk pola seperti Elsa tadi, bentuk yang ini seperti apa? Oh, itu Bu. Tadi satunya diganti sama A. Ya, benar sekali. Jadi, untuk turunan fungsi ini polanya A, X pangkat N. Kemudian kalau anti turunan fungsi polanya A per N ditambah 1 dikalikan X pangkat N ditambah 1 ditambah C. Jadi berdasarkan pengamatan terhadap tabel ini, kita dapatkan bahwa integral dari AX pangkat N terhadap DX, maka fungsi anti turunannya adalah A per N ditambah 1 dikalikan X pangkat N ditambah 1 ditambah C. Nah, apakah pola ini berlaku secara umum? Kira-kira bagaimana? Menurut kalian seperti apa? Mungkin benar. Nah, sekarang, agar kalian lebih memahami lagi, coba. Tadi kan diberikan fungsi fx kecil adalah 4x pangkat 3. Berapa sih fungsi anti turunan dari 4x pangkat 3 ini? Ya, X pangkat 4 plus C. Ya, benar sekali. Nah, untuk fungsi anti turunannya adalah x pangkat 4 ditambah C. Lalu bagaimana jika kita ingin menentukan C-nya? Nilai C ini dapat ditentukan ketika diketahui titik yang dilalui oleh fungsi awal. Nah, misalnya, jika f besar X ini melalui titik A 1,4, maka nilai f besar X-nya dapat diketahui. Caranya dengan mensubstitusikan ke anti turunannya. Nah, dari di atas tadi diperoleh bahwa fungsi anti turunannya adalah X pangkat 4 ditambah C. Jadi, di sini artinya fungsi f besar 1 itu sama dengan 4, sehingga diperoleh untuk nilai C-nya adalah 3. Jadi fungsi f besar X tersebut adalah X pangkat 4 ditambah 3. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan syarat N? Coba perhatikan untuk integral X pangkat negatif 1 terhadap dx ini. Kita hubungkan dengan pola yang kita dapatkan tadi. Kan di sini N-nya adalah negatif 1. Kira-kira jika disubstitusikan ke bentuk pola ini, hasilnya bagaimana? Kan A-nya 1 dan N-nya adalah negatif 1. Nah, ketika negatif 1 ditambah 1, maka hasilnya 0, Bu. 0, Bu. jadi kan 1 per 0. Kemudian X pangkat 0. Jadi, tentunya negatif 1 ini tidak memenuhi bentuk persamaan ini. Lalu bagaimanakah hasil yang benar untuk fungsi anti turunan dari X pangkat negatif 1 ini? Nah, kita tahu berdasarkan konsep turunan, ketika ln X itu ketika diturunkan akan menghasilkan 1 per X atau X pangkat negatif 1. Jadi, dapat diperoleh bahwa integral dari X pangkat negatif 1 itu adalah ln X ditambah C. Jadi, untuk N negatif 1 itu tidak berlaku pada pola tersebut. Jadi, kesimpulannya, untuk pola fungsi A, X pangkat N jika diintegralkan terhadap dx, maka fungsi anti turunannya adalah A per N ditambah 1, X pangkat N ditambah 1 ditambah C. Akan tetapi, ada syaratnya, yaitu
n bilangan rasional dengan n tidak sama dengan negatif 1. Dengan ketentuan A dan C adalah bilangan real. Maka setelah diturunkan akan berlaku kedua aturan ini. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kita lanjutkan ke sifat-sifat integral tak tentu. Nah, di sini untuk sebarang fungsi fx dan gx serta konstanta k berlaku sifat-sifat integral tak tentu. Nah, jika diberikan fungsi f besar x dengan bentuk k fx, bentuk turunan dari f besar x adalah k f aksen x. Nah, di sini untuk integral juga berlaku sifat demikian. Nah, bentuknya seperti ini. Integral k fx terhadap dx sama dengan k integral fx dx. Kemudian ketika diberikan fungsi f besar x yang bentuknya f kecil x ditambah g kecil x, maka bentuk turunannya, turunan dari f besar x adalah turunan dari f kecil x ditambah turunan dari g kecil x. Maka untuk integral juga berlaku sifat demikian, yaitu bentuknya integral f kecil x ditambah g kecil x terhadap dx sama dengan integral fx terhadap dx ditambah integral gx terhadap dx. Begitu juga dengan bentuk pengurangan fungsi. Dalam integral juga berlaku sifat seperti pada turunan, yaitu ketika integral f kecil x dikurangi g kecil x terhadap dx sama dengan integral f kecil x terhadap dx dikurangi integral gx terhadap dgx. Dari sini kira-kira ada pertanyaan? Belum, Bu. Baik, saya rasa penyampaian materi dari saya cukup. Nanti Ibu akan berikan latihan di akhir pembelajaran. Tadi kan sudah membahas terkait apa sih integral tak tentu, kemudian gimana notasinya, gimana tulisnya, gitu. Terus ada sifat-sifat juga ya barusan. Sekarang kita akan memberikan cara mengerjakan metode integral dengan substitusi. Jadi metode integral substitusi itu bertujuan ya untuk mempermudah itu menyelesaikan suatu integral dalam bentuk yang rumit yang tidak bisa diselesaikan dengan rumus dasar integral. Gimana cara kita mendapatkan rumus integral substitusi? Jadi misalkan kita itu punya suatu fungsi komposisi. Jadi integral substitusi ini ada kaitannya juga dengan fungsi komposisi. Nah, bentuknya fungsi komposisi itu seperti ini. Jadi Y sama dengan F Gx. Nah, seperti itu. Nah, kalau fungsi ini diturunkan, nanti hasilnya adalah Y aksen sama dengan F aksen Gx dikalikan Y aksen X. Gitu. Nah, dari rumus ini atau dari fungsi komposisi yang sudah diturunkan ini diproses lagi. Jadi kan di sini adalah kalau di awal tadi kan berarti ini adalah Y aksen ya. Jadi Y aksen itu sama dengan turunan dari f Gx per dx kayak gitu. Jadi bisa kita tuliskan di f Gx per dx sama dengan f aksen Gx kalikan G aksen X. Nah, kemudian biar dx-nya ini bisa hilang, kita kalikan di kedua ruas dengan dx. Nah, gitu. Akhirnya dx-nya hilang, dx-nya pindah dari sini. Jadi dfgx ini kan dfgx sama dengan fx gx dikalikan g aksen x, nah dx. Nah, ini dx-nya ada di sini gitu. Habis dikalikan dx, kedua ruasnya diintegralkan. Nah, setelah itu di sini dengan rumus integral tadi dari atas sudah, terus dikali kedua ruas dikalikan dx, kemudian diintegralkan. Dan nah, ini kan kalau kalian lihat ini sama kayak rumus dasar integral gitu ya. Cuma di sini kan yang di dalam kurung ini gx bukan x. Nah, kalau biasanya kan pakai fx gitu kan. Nah, ini biasanya integral fx x gitu ya. Setelah menggunakan rumus dasar integral itu akhirnya ditemukan ini. Nah, setelah itu dipindah ruas ya, cuma ya dipindah ke kiri, satu pindah ke kanan. Nah, kemudian kalau kita misalkan u itu adalah sama dengan gx, jadi u itu menjadi x di dalamnya f aksen ini, maka turunan dari u atau du itu sama dengan g aksen x dx. Di sini u-nya gx, terus du-nya sama dengan g aksen x. Maka di sini kan ada, di sini ada gx-nya, di situ di sini ada g aksen x. Maka bisa kita tuliskan itu sebagai ini. Jadi f u dikalikan g aksen x dx-nya kan sama dengan du, berarti f aksen u dikalikan du. Nah, sama dengan ini kan gx-nya sama dengan u tadi ya, berarti f u plus g. Nah, didapatkan rumusnya ini. Di sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Kita langsung ke contohnya aja biar lebih paham. Jadi misalkan kita punya integral tertentu itu 4x pangkat 3 dikalikan x pangkat 4 dikurangi 1 pangkat 4.
dari integral di atas ini 4x pangkat 3 itu merupakan, dan x pangkat 4 min 1 itu merupakan suatu integran, dan 4x pangkat 3 merupakan turunan dari x pangkat 4 min 1. Nah, jadi kan 4x itu merupakan turunan dari ini. Nah, ini kan berarti sama kayak rumus yang sebelumnya itu. Jadi f-nya itu merupakan turunan dari ini. Kita misalkan u itu sama dengan x pangkat 4 min 1, maka turunan dari u-nya adalah 4x pangkat 3. Nah, jadi untuk contoh ini, nah jadi kan di sini diketahui atau sudah kita cari bahwa ternyata turunan dari x pangkat 4 min 1 itu adalah 4x pangkat 3. Nah, kemudian kita jadikan dx dengan gitu. Biar ini bisa disubstitusi gitu. Kemudian si x pangkat 4 juga kita substitusi. Jadi ketika sudah disubstitusi, akhirnya jadi integral 4x pangkat 3, ini jadi u pangkat 4, dx-nya jadi du per 4x pangkat 3. 4x pangkat 3-nya bisa dicoret di sini kan. Nah, akhirnya jadi integral u pangkat 4 du. Nah, ini kan bisa kita integralkan pakai rumus dasar dari integral itu tadi. Setelah diintegralkan, kita substitusi lagi nilai u-nya. Akhirnya jadi seperti ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Ada ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau di sini fungsi berpangkat. Nah, fungsi berpangkat tapi untuk yang u-nya itu ya, bentuknya itu koefisien dari x-nya itu 1, kemudian plus b kayak gini. Maka du sama dengan dx. Nah, ini caranya sama, tinggal dimisalkan aja ya, kan x plus b ini. Jadi x plus b-nya disubstitusi atau diganti dengan u. Nah, setelah jadi u, kemudian diintegralkan, habis itu hasilnya u-nya dimasukkan lagi. Gitu. Nah, ini contohnya, pakai contoh yang tadi ya, hasilnya sama aja. Jadi kalau misalkan kita ngitung seperti ini atau pakai rumus yang barusan dibahas, itu bisa. Untuk yang kedua, yaitu untuk u-nya itu yang bentuknya ax plus b. Jadi bedanya ini, kalau yang ini, yang kedua, x-nya itu ada koefisien a-nya. Nah, ini contohnya. Jadi kan x-nya pangkat 1, kemudian koefisiennya 2. Kemudian kita coba ngitung manual dulu, hasilnya seperti ini. Nah, kalau dimasukkan menggunakan rumus yang barusan kita dapatkan, itu hasilnya sama. Nah, ini adalah contohnya, yaitu kalau yang tadi itu kan pangkat x-nya 1 ya. Nah, apakah ini juga sama berlaku kayak yang di awal, bahwa kalau pangkat x-nya lebih dari 1 hasilnya tetap benar pakai rumus. Nah, di sini dibuktikan atau diberikan suatu contoh bahwa kalau x-nya bukan pangkat 1 atau lebih dari 1, ternyata ketika dimasukkan ke rumus hasilnya berbeda gitu. Jadi yang betul kalau misalkan untuk yang rumus kedua ini, yaitu pakai khusus untuk yang pangkat 1 dan berkoefisien. Kalau yang pertama itu pangkatnya bisa lebih dari 1, hasilnya benar. Pakai rumus yang tadi dibahas. Itu sekarang adalah penerapannya. Nah, kalau menentukan persamaan kurva itu, nah kayak gini. Misalkan ada kurva yang melalui titik 2,1. Kemudian gradien garis kurvanya di setiap titik memenuhi hubungan. Nah, ini dy per dx dengan 2 kali x min 1 per x. Nah, kemudian kita yang mau dicari persamaan kurvanya. Nah, ini kan dy per dx itu sama dengan y aksen gitu. Jadi yang mau kita cari adalah y-nya, yaitu fungsi persamaan kurvanya. Maka untuk mencari y-nya berarti kan harus kita integralkan. Ini kan turunannya, maka kita cari anti turunannya. Dan sudah dikalkulasi didapatkan bahwa rumus y-nya itu x pangkat 2 ditambah 2 per x plus y. Kemudian untuk mendapatkan persamaan kurvanya, kita harus cari c-nya. Nah, cari c-nya gimana? Sudah dibahas di awal ya dari Bu Ariska tadi, yaitu dengan kita mensubstitusi titik-titiknya. Nah, misalkan di sini mobil bergerak di garis lurus, kecepatannya ini 2T/1. Kemudian kecepatan awalnya 5 meter per second. Posisinya ketika di 6 T sama dengan 6 adalah 92 meter. Nah, yang mau ditentukan adalah persamaan posisi bendanya. Nah, kita tahu bahwa percepatan itu merupakan turunan dari kecepatan. Maka untuk cari kecepatan, kita integralkan percepatannya. Ini cari C-nya dulu ya, C1-nya dulu, yaitu dengan substitusi T-nya. Atau memasukkan nilai T-nya, memasukkan nilai V-nya. Kecepatan awalnya kan ini ya, V-nya itu 5. T-nya itu kecepatan awal, karena kecepatan awal berarti T-nya kan 0, masih berjalan. Itu nilainya 5. Disubstitusi, dapat C1-nya 5. Nah, sudah ketemu rumus kecepatannya, mau cari posisinya, maka diintegralkan lagi, kayak gitu. Kemudian sudah, sama kayak tadi, dilanjutkan dengan mensubstitusi nilai T-nya. T-nya sama dengan 6, jaraknya kan 92. Nah, nanti ketemu untuk C yang kedua. Nah, setelah ketemu untuk C yang kedua,
Jadi dari rumus posisi itu atau S-nya itu tinggal dimasukkanlah C-nya di bagian belakangnya, C2-nya. Dan ketemu ini samaan posisi benda tersebut saat T detik dirumuskan ini. Kemudian untuk di ekonomi yaitu ada fungsi biaya total, ya seperti ini perhitungannya hanya memasukkan kalkulasi aja ya, kalkulasi aja. Jadi di sini CQ-nya itu merupakan biaya produksi totalnya, kemudian sini ada MC-nya atau biaya marginnya, kemudian turunan dari barangnya, kalkulasi biasa. Mungkin itu untuk materi kita saat ini. Selanjutnya juga akan ada materi latihan dan soal, silakan untuk dikerjakan. Kemudian jika ada kesulitan segera cari bantu. Oke, alhamdulillah materi sudah kita bahas semuanya. Kemudian untuk latihan soalnya silakan untuk dikerjakan di rumah. Jika ada kesulitan bisa cari bantuan baik itu di internet, asalkan bukan cari jawabannya ya, karena sebenarnya jawabannya memang ada di internet. Nah, sudah dimodifikasi seperti itu. Jadi kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi itu bermanfaat. Oke, sampai jumpa di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.